Sombong. Entah karena baru dapat durian runtuh atau apa. Tiba-tiba ayah Dharma membelikan pulpen yang bagus banget buat anaknya. Ballpoint itu harum sepanjang waktu. Warna yang ditorehkannya otomatis mengikuti keinginan yang menulis. Suatu hari, Dharma ingin menulis warna merah ke Samin. Keluarlah warna merah pada suratnya. Suatu hari, Dharma ingin pura-pura menulis surat cinta pada Christine. Jadilah warna pink. Walaupun pulpennya paling bagus di antara teman-temannya, tak ada satupun di antara mereka yang iri maupun dengki terhadap Dharma. Bu Hori yang pulpennya paling jadul pun tetap bisa ketawa-ketiwi ketika di depan matanya sendiri, Dharma sedang asik menulis sesuatu dengan pulpen saktinya. Ayah Dharma sangat bangga terhadap putranya. Kita ini memang turunan orang-orang yang rendah hati, Dar, katanya. Sebenarnya Bapak tidak mendapatkan rezeki nomplok sehingga membelikanmu pulpen yang tak dimiliki oleh teman-temanmu semua. Ini hasil tabungan selama bertahun-tahun. Bapak cuma ingin menguji apakah kamu bisa mengatasi rasa yang paling berbahaya, rasa sombong. Namun, bulan madu kebanggaan antara ayah dan anak rupanya tak berlangsung lama. Setelah itu ayah Dharma sering marah-marah. Pasalnya sudah berkali-kali ayah Dharma mengajaknya ke rumah ibadah. Dharma tak kunjung mau pergi. Sekali dua kali ayah Dharma cuma mengelus dada. Tapi tidak setelah kejadian itu mencapai lebih dari 17 kali. Maumu apa? Bentak ayah Dharma. Maaf ayah, aku belum mau turut ayah ke rumah ibadah. Karena belum yakin akan satu hal. Belum yakin. Suara ayah Dharma makin meninggi. Kamu gak yakin pada agama kita? Untuk pulpen dan lain-lain, aku bisa ayah. Bisa apa? Bisa aku atasi rasa sombong. Tapi aku belum yakin apakah setelah pergi ke rumah ibadah nanti, aku bisa menguasai rasa sombong. Hah? Sombong apa? Sombong karena aku merasa lebih baik dari yang tidak pergi ke rumah ibadah. Kisah cinta Yusuf alaihissalam dan Sulaiha diabadikan dalam kitab suci. Bukan karena ketokohan Yusuf sebagai nabi, melainkan kejujurannya sebagai manusia. Ia berterus terang kepada Tuhan bahwa hatinya terpikat oleh Sulaiha. Ia merasa tidak perlu menyembunyikan perasaannya demi menjaga kewibawaan kenabian. Ia bahkan menyatakan dirinya tidak suci dari nafsu amarah, nafsu tirani yang menjadi kecenderungannya jahat dalam diri. Walaupun demikian, ia merasa bahwa cintanya kepada Sulaiha belum sepenuhnya mempersonifikasikan cintanya kepada Tuhan. Lalu, Tuhan mengingatkannya bahwa cinta ilahi memang bukan urusan manusia, melainkan perkenaan dan anugerah Tuhan. Sebab dari perspektif manusiawi, dirimu bukanlah apa-apa dan bukanlah siapa-siapa. Hanya karena perkenaan Tuhan pada dirimu terangkat ke level di mana layak mencintai Tuhan. Tiba-tiba, Yusuf tersadarkan bahwa di dalam dirinya, Tuhan hadir untuk mencintai dan dicintai. Bahkan, cinta yang sesungguhnya tak akan pernah lahir tanpa kehadiran Tuhan. Adalah kesombongan semata bila mencintai tanpa merasakan dan menyadari kehadiran Tuhan. Tidak seperti kelakuan para penganut agama yang suka menceritakan diri sebagai orang saleh, taat beragama, dan rajin mengunjungi rumah ibadah. Tapi hatinya menyimpan kesombongan tatkala mereka bangga dengan kesalehan dan ketaatannya. Lalu tiba-tiba mencapuri urusan Tuhan, sehingga ada perasaan bahwa dirinya yang paling disayangi Tuhan. Bahkan menjadikan dirinya Tuhan ketika mencap orang lain sesat.
Padahal menyombongkan diri lantaran ketaatan beragama merupakan perselingkuhan yang menodai kesetiaan dan keintiman dengan Tuhan. Sebab pada dasarnya manusia bukanlah apa-apa dan tak berhak memiliki apapun kecuali atas perkenaan Tuhan. Para kekasih Tuhan sama sekali tidak merasa ada peran yang berarti bagi dirinya maupun bagi diri orang lain, kecuali bahwa apapun dan perbuatan apapun yang lahir darinya adalah semata-mata tadbir atau pengaturan Tuhan jua. Begitulah cara Tuhan melalui para kekasihnya mengajarkan kerendahan hati karena kedamaian, hidup bukan oleh kesombongan melainkan oleh kerendahan hati. Sebuah anekdot menceritakan sang wali agung, Bayazid al-Bustami, tatkala suatu ketika di bulan Ramadan berkunjung ke kota Baghdad, upacara sangat meriah disiapkan oleh warga Baghdad demi menyambut kedatangannya. Diriwayatkan, saking semaraknya, upacara penyambutan itu menyita seluruh perhatian warga, sehingga kehadiran khalifah yang juga melintas pada saat yang bersamaan sama sekali luput dari perhatian warga. Bagi para warga Baghdad, mengeluh-elukan kehadiran Bayazid dengan cara demikian lumrah, biasa. Tapi, bagi Bayazid, peristiwa tersebut justru menghancurkan reputasi spiritualnya. Ketika menyadari ada semacam kesombongan yang muncul dalam jiwanya. Sontak saja ia mendatangi pasar atau pusat-pusat keramaian dan dengan sengaja mempertontonkan dirinya makan siang, tatkala orang-orang sedang berpuasa. Dapat dibayangkan tentunya betapa keras reaksi orang-orang terhadapnya. Sudah pasti celaan dan makian dialamatkan kepadanya. Bahkan ada yang melempari sambil memuaskan diri mengeluarkan berbagai kata-kata caci maki dan penghinaan. Ketika para murid bertanya kepada beliau, mengapa sang Grandmaster melakukan itu? Beliau menjawab, ada dua hal. Pertama, sebagai pendidikan bagi diriku sendiri, agar berjuang semaksimal mungkin untuk menghindari adanya rasa memiliki apapun. Kedua, untuk memberi pelajaran kepada orang-orang bahwa penampilan dan pencitraan diri dengan kesalehan dan ketaatan beragama seringkali menipu dan palsu.